Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur as-si'ab wa tuladika wa tuladihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaum al-mubarak fi yaumil arbi'a wa ma'akum jami'an fi faslina al-mubarak wa ma'ana jami'an fi darsina al-mubarak fi darsi fiqhin nisa khasatan min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam Mufti Diyaril Masriyah. Ya, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas pembahasan mengenai seorang istri yang menjadi mu'alaf atau masuk Islam sedangkan suaminya masih berpegang teguh kepada agama sebelumnya atau suaminya masih dalam keadaan non-muslim. Ya, bagaimana kemudian hukum pernikahan mereka, apakah masih tetap dengan pernikahan tersebut ataukah sudah langsung terputus karena istrinya telah masuk Islam. Ya, kemudian kemarin di beberapa pendapat dan kemudian fatwa yang dipilih oleh Syekh di dalam permasalahan ini adalah ketika istri masuk Islam, suaminya masih tetap dalam keadaan agama sebelumnya, maka istri harus menjalani masa iddah, yaitu masa iddahnya seorang istri diibaratkan seorang istri yang diceraikan, yaitu dengan 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, yaitu thalathatu quru, ya. Dan apabila si suami ini ketika istri dalam masa haid, ketika dalam masa iddah, mohon maaf, masih dalam keadaan non muslim, ya, maka nanti setelah masa iddah sudah otomatis akan terjadi perpisahan. Tetapi jika selama masa iddah ini kemudian suaminya pun mu'alaf atau masuk Islam, maka pernikahan mereka masih berlanjut seperti sebelumnya, ya. Tetapi jikalau memang setelah masa iddah suaminya juga belum masuk Islam, maka si istri mempunyai hak pilih, hakul ikhtiyar, yaitu antara untuk bercerai dengan suaminya ataupun bersabar untuk menunggu suaminya dengan keyakinan suaminya akan masuk Islam meskipun tidak dalam jangka waktu yang sebentar, ya. Bisa difahami sampai di sini. Kemudian pada hari ini kita masih akan membahas tentang bab pernikahan, ya, khususnya masih berkaitan dengan yang kemarin dibahas, ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalati al-jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syekhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Pada pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang wujubul iddah ala man aslamat, ya. Adalah kewajiban untuk menjalani masa iddah bagi setiap wanita yang masuk Islam ketika dia menjadi seorang istri dari laki-laki. Bisa difahami, ya, wujubul iddah ala man aslamat. Ada pertanyaan, ini masih berhubungan sama kemarin, ya. Kemarin kita telah menjelaskan bagaimana hukum pernikahan dari seorang istri atau wanita yang mu'alaf sedangkan suaminya masih tetap dalam agama sebelumnya. Maqaulukum dama fadlikum fi imra'atin masihiyah i'tanaqatil islam mundu sanah wa rafa'at da'wa bit tafarruqah bainaha wa baina zawjiha al-masihi wa hadara hadha zawj amama al-mahkamah wa tamassaka bi diyanatihi al-masihiyah fa hakamatil mahkamah bi tarikh 9 April sanah 2938 bitafarruqah bainaha wa bainahu li islamiha haitsu innal islam yufarriq bainahuma. Fahal hadhihi zawjah laha iddah
aula ma'annaha min zawatil haid wa kanat madkhulan biha. Jadi di sini permasalahannya adalah seorang wanita yang merupakan penganut Nasrani memeluk agama Islam atau menjadi mu'alaf kurang lebih 1 tahun lamanya. Kemudian dia mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan karena dia telah masuk Islam sedangkan suaminya masih dalam keadaan Nasrani atau Masihi ya. Kemudian setelah diputuskan perceraiannya ini, apakah si wanita ini atau si istri ini laha iddah, dia harus menjalani masa iddahnya ya, karena mungkin sebelumnya dia adalah orang Kristen, aula ma'annaha min zawatil haid wa kanat madkhulan biha ya, dan juga bahwasannya dia itu merupakan seorang wanita yang masih sering haid setiap bulannya dan sudah dicampuri oleh suaminya. Wal jawab itla'an ala hadha su'al wa nufidu annahu tajibul iddah ala al-mar'ati al-madhkurah in kana al-amr kama dzakara bisu'al min anna zawjaha qad dakhala biha ya, bahwa bagi wanita ini wajib menjalani masa iddahnya yaitu salah satu quru, dan karena juga wanita ini telah dicampuri oleh suaminya, li'annaha bi islamiha, karena dengan wanita ini masuk agama Islam qad iltazamat, maka dia harus berkomitmen atau dia mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan ahkamul Islam, hukum-hukum yang berada di dalam syariat Islam, maka diwajibkannya untuk menjalani masa iddahnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Kemudian bisa difahami ya pembahasan yang ini karena sudah berkaitan dengan yang kemarin, jadi sudah cukup untuk bisa difahami dengan lebih cepat gitu ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah iddi'aul mar'ah adami qudrati zaujiha. Bagaimana apabila ada seorang wanita atau seorang istri yang mengaku-ngaku bahwa suaminya itu sudah tidak ada kemampuan lagi untuk melayani si wanita tersebut atau si istri tersebut ya. Jadi di dalam pertanyaan ini adalah, jadi di dalam kasus ini adalah ada suatu permasalahan, li ibnun tazawwaja bi imra'ah wa makatha ma'aha 10 sanawat qama fi athna'iha bil tizamihi nahwiha kamilan min infaq wa mu'asyarah jinsiyah wa ghairi dhalik, wa akhiran wa ba'da madhi hadhihi al muddah idda'at alaihi annahu asbaha ghairu qadir ala al-ittisali biha jinsiyan wa raghabat fil infisali anhu li hadha sabab ya. Jadi ini ada yang melakukan pengajuan bahwa seorang ibu bercerita bahwa anaknya menikah dengan seorang wanita ya. Jadi ada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan pernikahannya ini sudah hampir 10 tahun lamanya ya. Mereka hidup berumah tangga, kemudian saling memenuhi hak dan kewajibannya, kemudian memberikan nafkah lahiriah, batiniah, jasmani, rohani dan sebagainya selama 10 tahun. Wa akhiran ya, kemudian di akhir-akhir pernikahannya di tahun ke-10 ini si istri atau si wanitanya itu iddaat, mengaku-ngaku ya, atau melakukan pengakuan, mengadakan pengakuan bahwa suaminya itu ghairu qadir, sudah tidak mampu lagi alal ittisali biha jinsian, untuk mempergauli si istri ini dengan melakukan hubungan suami istri misalkan ya. Dan karena ketidakmampuan suaminya ini atas mempergauli si istrinya, maka istrinya ingin untuk berpisah atau bercerai dengan suaminya tersebut karena sebab ini. Yaqulu sa'il, kemudian pertanyaannya adalah inna iddi'a zauja ibnihi ghairu sahih fil waqi wa nafsil amr, bahwa sesungguhnya yang bertanya itu bahwa pengakuan yang diberikan oleh istrinya itu adalah tidak benar dan bukan seperti kenyataannya. Wa talabul ifadha amma idza kana iddi'u hadhihi zawja ada mutawaffir hala ibnihil jinsiyah yasluhu mubarran talaq amla. Nah, apakah hal seperti ini menjadikannya bisa untuk mengajukan perceraian kepada suaminya atau tidak?
Jawabannya al-mansus alaihi fil fiqhil Hanafi, di dalam fikih Hanafi bahwa anna zauj mata basyara zaujatahu wattasala biha ittisalan jinsiyan wa marrah wahidah thumma arada lahu ma yamna'u istimrahi ittisalihi biha la yakunu lahal haq fi talabi talaq bisababi adam qudratihi ala ittisali biha. Ya, di dalam madhab fikih Hanafi bahwasannya ketika seorang suami sudah mempergauli istrinya, ya, atau sudah melakukan hubungan dengan seorang istrinya meskipun hanya satu kali, kemudian setelah melakukannya satu kali itu ada hal-hal yang menghalanginya untuk meneruskan hubungan ini, hubungan badan misalkan, layakunulah, maka tidak ada hak bagi istrinya untuk menceraikan suaminya karena sebab ini atau sebab ketidakmampuan ini. Ya, karena apa? Karena suaminya atau karena istrinya telah mendapatkan hak dengan ittisolil awal, hubungan yang pertama tersebut. Ya, apalagi di dalam keadaan pertanyaan ini suami istri ini sudah hidup selama 10 tahun, ya. Berarti kita sholat bizaujatihi ini itu udah 10 tahun. Kemudian setelah 10 tahun itu baru tidak bisa mempergauli lagi. Kalau misalkan dalam kenyataannya benar, maka tidak berhak si istrinya ini meminta untuk cerai karena sebab ini. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada hari ini. Nafanallahu bi ulumi masyayina fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.